semuanya, selamat datang di Ima Fandam Channel. Teman-teman, jadi hari ini hujan dan aku mau bawa kalian melihat-lihat pekarangan aku di saat diguyur hujan. Oke, aku mau liatin tanaman, bunga dan sayuran serta buah-buahan, dan aku akan bawa kalian keliling pekarangan kita di Inggris Selatan dalam hutan. Oke. Nah, tuh teman-teman, hujannya syahdu dan memang udah semingguan gitu nggak hujan. Sekarang hujan lagi, tuh bener-bener bagus banget untuk tanamannya supaya numbuh cepet gitu. Karena kalian bisa lihat ya di hutan sana pepohonan udah mulai menghijau, udah nggak botak lagi. Nah, ini pohon oak ya di kebun aku deket greenhouse ini juga udah sangat hijau, dan aku akan bawa kalian keluar yuk. Yes, aku mau pakai bootku yang hijau. Ini beranda aku banyak kulit biji bunga matahari karena tupai setiap hari kemari ya, pagi, siang, sore. Tuh hujannya. Nah, tuh bunga-bungaku udah mulai hijau. Nah, pojokan sana itu pohon apel, dan yang ungu-ungu itu ya, yang ini itu siringa yang lilac ya, yang ungu. Nah, sini ada siringa yang putih kemerahan, itu wangi banget teman-teman. Ntar aku ambil payung dulu. Coba pakai payung. Lihat. Payungnya lebar banget. Lihat bunga dari depan gubuk dulu ya. Oke, yang ini nih itu bunga candida yang annual ya, dia kalau musim dingin mati. Nah, ini siringa. Tuh, ini cakep banget dan wanginya itu loh bener-bener menggoda. Oke, tuh sudah mulai hijau dan berbunga-bunga. Nah, kalian tahu nggak kenapa bunga-bunga ini dalam pot? Itu karena bunga-bunga ini kalau musim dingin harus disimpan dalam ruangan yang nggak terlalu dingin ya, kayak di beranda aku atau di greenhouse. Makanya tanaman yang ini aku tanamnya di pot, nggak di kebun gitu. Bunga candida, kemudian sampingnya ini geranium. Cakep kena air hujan. Nah, sampingnya lagi itu juga geranium. Geranium ini warna-warna ya, ada pink, ada merah. Aku juga ada yang ungu, yang ini belum berbunga ya. Kemudian itu juga ungu agak pinkish kayak gitu deh teman-teman. Nah, jadi ini aku atur-atur sendiri bunga-bunganya, posisinya gimana-gimana gitu. Yang ini daun hosta ya, cakep. Tuh hosta itu cakep banget. Oke, oh ya ada bunga lili juga teman-teman. Nih sudah kuncup-kuncup calon bunganya. Tuh.
Nah, itu calon bunga lili. Kemudian di sebelah sana aku juga taruh lili. Yang ini tuh lili juga udah kuncup-kuncup. Oke, mari sekarang kita ke samping sebelah sana. Nah, ini pot tower aku sudah makin subur ya. Dari atas itu bunga candy tuft, kemudian snapdragon, terus ada pansi yang orange, ada pansi yang putih, kuning, kemudian ini mimulus atau monkey flower. Nah, ini geranium, ini type of marigold ya. Ini lili hosta ya, itu lilinya ada yang tinggi. Nah, ini juga lili tinggi ini. Dan sayang sekali ini bunga mawar aku tuh, itu bunga mawarnya lagi lebat terus hujan. Bunga mawar kalau udah kena hujan itu langsung rontok gitu bunga-bunganya. Ini juga wangi banget bunganya. Oke, sampingnya lagi ada pot tower. Nah, di sini ada ini bunga warna pink udah mau keluar bunga. Ada pansi. Udah ini ya, udah seger banget. Kemudian itu bunga matahariku ya, udah seger banget apalagi kena hujan, bener-bener seger. Di sampingnya ini stroberi teman-teman tuh. Stroberinya nih lebat banget. Kemudian di atas stroberi aku tanam pansi. Nah, nanti pansi ini di musim panas dia akan lebih subur lagi gitu, lebih gede juga. Kemudian di belakangnya sini itu ada bunga aster, bunga musim gugur udah numbuh, tapi ntar berbunganya pas awal-awal musim gugur. Ini lili. Kemudian di belakang itu sweet pea, morning glory, matahari, dan kosmos ya. Kebayangkan teman-teman nanti ini akan berbunga-bunga deh. Ini karena kena hujan ya, jadi berantakan itu. Nah, ini bunga mawar aku yang mini sudah keluar bunga. Jadi ini dulu mini banget, sekecil kuku jempol aku. Sekarang dia lebih lebaran gitu karena aku rajin pupuk ya. Ini suami aku kemarin naruh tangga di sini karena dia lagi beberes atap. Oke, di sini ya, ini paling atas aku kasih stroberi. Itu lebat teman-teman, banyak bunganya, udah jadi calon buah beri. Nah, itu pansinya juga makin bagus. Ini tuh berries, strawberries. Kemudian di samping ini ya, jadi aku pakai wheelbarrow ya, aku gunakan jadi pot. Juga aku tanam stroberi dan ini lebat sekali teman-teman. Nah, kemudian depannya aku kasih bunga candy tuft. Tuh, cakep ya kan? Oke, sampingnya lagi. Jadi kalau di sini ini pot ya, ini dari tahun lalu juga bunga geranium yang perennial. Kemudian aku kasih pansi warna orange ya, ya betul.
Kemudian di sampingnya ini bed garden yang baru aku bikin tahun ini ya. Jadi ini ada gooseberry-nya. Tuh teman-teman, gooseberry-nya dia lebat dan ulatnya udah selesai, udah aku angkatin semua, setiap hari aku cek. Tuh gooseberry teman-teman. Nah, belakangnya gooseberry dia ada pohon kiwi ya. Nah, sampingnya pohon kiwi ada bunga matahari, dan juga yang tengah ini bunga Philadelphus. Kemudian di sini ada aster, ada bunga mix cosmos. Yang ini Himalayan honeysuckle. Kemudian yang ini Europe sunshine. Ini dahlia. Dan yang ini matahari yang vanilla. Ini carnation. Kemudian ini Christian ya. Nah, nanti kalau udah berbunga-bunga aku akan bikin vlognya lengkap dengan nama-namanya ya, seperti biasa, karena alhamdulillah banyak yang suka dan nambah pengetahuan. Oke, sampingnya juga sama ya teman-teman. Jadi ada Europe, ini bunganya kuning. Kemudian ada Himalayan, ada aster, jadi sama. Oke, kemudian ya di sini aku create tingkat-tingkat kayak gini. Jadi rencananya nanti yang kotak-kotak itu aku mau isi dengan marigold vanilla sama marigold kuning. Masih belum cukup besar, jadi masih di greenhouse. Jadi untuk sementara di sini aku kasih candy tuft. Yang bawah sana juga aku kasih mimulus atau monkey flower. Yang ini pansy dan juga bunga geranium perennial ya. Dan ya ini kebun bunga matahariku ya, yang samping sini. Kalau yang di pot dua ini dia bunga Christian. Kenapa sebagian di pot? Karena ternyata pas aku coba gali itu penuh dengan batu-batu yang besar. Jadi ya udah aku biarin di pot aja. Kalau ini gladioli udah numbuh. Nah, kemudian tuh bunga matahari yang 2 meter paling belakang ya, udah nambah seger, nambah subur. Kemudian depannya itu mix cosmos, kemudian saf di depannya lagi itu bunga matahari 1,20 meter warna kecoklatan. Kemudian depannya lagi ya itu bunga matahari warna vanilla. Dan pojok sini, nah yang ini aku kasih bunga margarita. Nanti kalau berbunga-bunga tuh aku liatin lagi ya. Di sini juga sama ya, margarita di pojok. Yang di pot hitam itu ya peacock orchid. Kemudian ini willow, tapi ini willow yang apa ya, yang dwarf gitu. Jadi dia dalam pot sih teman-teman, karena aku seperti yang aku bilang bawahnya banyak batu, jadi aku biarkan dia di pot gitu. Ini kemarin suami aku baru bikin, karena kita banyak tanaman yang beli online itu ya, bibit-bibit yang dulu di traynya kecil-kecil banget udah gede, jadi harus di pot. Karena kalau langsung ditanam di lahan ya, nanti rencana sih kita mau besarin kebun yang di sini itu, mau dibawa agak ke depanan gitu buat tanam-tanam mereka tahun depan ya, kalau udah musim dingin. Karena nanti bunga-bunga perennial ini yang saat ini masih kecil-kecil gini, sini, sana, dan yang di sana satu lagi di sini, itu nanti bobok di musim dingin. Jadi kalau dia udah bobok baru kita nanti akan pindah ke kebun di sana ya.
Nah, karena di kebun sana teman-teman itu adalah bunga-bunga yang perennial ya, jadi bunga yang nggak perlu ditaruh di tempat yang agak hangat. Kalau musim dingin mereka tidur gitu, jadi musim semi bangun lagi gitu. Makanya bunga-bunga yang di kebun sini itu bunga-bunga yang sekarang belum terlalu kelihatan, tapi nanti kalau sudah musim panas dia akan terlihat berbunga-bunga penuh. Nanti aku liatin ke kalian, oke? Dan yuk lihat di kebun, lihat di greenhouse ada apa aja, oke? Naruh payung dulu. Masuk ke greenhouse sekarang. Oke, ini greenhouse aku. Nah, yang ini marigold warna vanilla. Ini bunga sinia atau kembang kertas yang kemarin aku pindahkan itu teman-teman, udah bagus ya, udah makin subur. Kemudian ini suami aku tanam tomat. Aku dikasih lupin, ini lupin. Bunga aku yang lupin tahun lalu itu mati saat winter, jadi alhamdulillah ini dikasih sama anak kosku. Kemudian ini terong, bibit terong-terongan baru muncul. Ini timun, kemudian ini zucchini, kemudian ini mix ya, mix flower, ada cornflower, ada poppies, ada candy tuft, itu masih kecil-kecil. Nanti kalau udah gedean aku bakal taruh di kebun juga. Kemudian ini tree spinach atau bayam, jadi dia bayamnya tinggi banget, 1 meter berapa gitu tinggi. Ini interesting ya, belum pernah lihat bayam seperti itu, tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Dan ini lemongrass dari biji, jadi dapat beli bijinya online dan alhamdulillah mulai numbuh. Oke, yang di atas sini itu kacang-kacangan ya, buncis, terus ada kacang polong kayak gitu-gitu tuh teman-teman ya. Oke, kita mulai ke bawah sini. Nah, ini pohon lemon-lemonan. Jadi ini sudah 4 tahun ya, ini tahun keempat mereka hidup. Jadi musim dingin mereka itu diam di tempat, kemudian awal semi mereka menggugurkan semua daunnya dan aku bantu potong sehingga mereka cepat mengeluarkan daun-daun baru. Jadi ini aku tanam dari biji ya, jadi aku ambil biji lemon, biji jeruk nipis, kemudian juga biji jeruk ya, jeruk manis gitu, jeruk mandarin, dan aku nggak tahu mana yang jeruk mana yang lemon. Yang jelas ini semuanya setiap tahun numbuh subur. Kemudian ini spider plant, nah ini nanti juga taruh di luar. Dan ini suami aku mulai merawat bayi-bayi daripada pohon ya, jadi pohon itu numbuh calon-calon pohon baru seperti ini. Biasa kita pot dari kecil gini, nanti makin besar. Aku akan liatin di luar sana ada yang sudah agak besar ya. Dan ya di sini juga sama ya, ini mix bunga-bunga, ada cornflower, kemudian ada candy tuft, terus ini mix cosmos. Itu sisa-sisa bunga matahari yang kecoklatan sama yang vanilla. Jadi ini aku tanamnya beda 4 mingguan gitu, jadi yang lain udah numbuh di kebun, yang ini baru numbuh di tray. Ini marigold yang warna kuning ya, ini buncis. Jadi ini beli, ini salahnya di mana aku nggak tahu, mungkin kesalahan dari bijinya nggak bagus ya. Jadi kita tanam di setiap kotak itu yang numbuh cuman segini, padahal sangat mahal sekali bijinya teman-teman, isi 30, harga 3 pound tuh. Yang ini juga lebih parah, cuma numbuh 4. Nah, kemudian di sini aku ada kacang numbuh cuman 1, yang lain itu membusuk, tapi ya sudahlah karena cuman for fun. Jadi ini nanti aku mau taruh di pot yang lebih besar, dan yang ini kedelai ya udah agak tinggi, nanti aku juga taruh di pot yang lebih besar. Nah, barusan aku bilang
bibit-bibit pohon yang aku tanam, yang suami aku tanam maksudnya ya, yang udah besar yang ini ya. Yang ini gundul karena dimakan sama kelinci. Sekarang udah dipagar gini, alhamdulillah udah nggak bisa dimakan kelinci teman-teman ya. Tuh kayak gitu. Oke, sekarang aku akan bawa kalian ke kebun sayur. Oke, ini kompos teman-teman. Jadi kita order kompos lagi karena kita harus tanam semua tanaman kita yang di pot kecil gini. Kita harus ganti potnya nanti biar dia lebih gede gitu. Sudah ada tempatnya, tapi komposnya belum datang, minggu depan baru datang. Ini pohon kiwi aku, ini kiwinya kiwi hijau, batangnya yang kemerahan itu kiwi hijau. Aku sudah kasih rambatan gini, kalau mereka lebih tinggi lagi biar mereka bisa merambat ke sana. Tadinya sih aku mau rambatin ke sana gitu, cuman mereka ke atas, ya sudahlah, ke atas aja dulu gitu. Lihat mungkin tahun ini ngasih bunga kek. Orang ini udah tahun keempat atau tahun kelima, empat, I don't know, I forget. Oke, kemudian di sana yang ini, ouch. Nah, ini kiwi yang kuning. Tuh. Kalau ini dirambatin di ini ya, di kayunya, dinding daripada gubuk kita. Dan ya, teman, kalau kalian ambil air tada hujan, kalau nggak ditutup, sebenarnya bisa dan nggak bakalan ada nyamuk, tetapi kalian harus kasih sedikit minyak dan mama lemon, kemudian diubek-ubek sampai berbusa gitu, dan itu nyamuknya nggak akan bertelur di air itu gitu. Nah, ini kita taruh kayu, takutnya ada tupai kecemplung, jadi mereka bisa naik gitu. Lihat kompos dulu yuk. Oke, kompos di sana ya. Ini di belakang rumah. Cara bikin kompos gimana? Kalau kita sih nggak gimana-gimana, semua sampah-sampah dapur ya, kulit telur, jeruk, lemon, apalah sampah dapur itu kita tumpuk gitu, dan lama-lama dia akan jadi kayak sini. Ini kayaknya dalam beberapa bulan lagi udah siap dipakai, dan itu sangat bagus banget untuk tanaman ya. Oke. Nah, ini di belakang rumah. Jadi di belakang rumahku ini ada sekitar 28 apa 32 gitu pohon-pohon besar kayak gini, karena kita memang tidak ingin merusak lingkungan. Kalau memang pohonnya harus sudah ditebang, kita juga pasti ganti dengan pohon baru gitu. Nah, ini di samping gubuk aku, dan ini kandangnya Lili dan Lala. Lagi hujan, mereka kayaknya masih di dalam rumah deh. Jadi mereka punya area yang aku pagerin gini ya, suami aku lah ya. Jadi mereka bisa berkeliaran di sana. Mereka kalau dengar suara kita gitu, pok 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 pok. Lili, Lala, let them come out, okay? Ya, ini sekitaran samping rumah. Aku kadang ngevlog di sini. Kayak gitu-gitu. Itu gubuk yang kecil di depan sana. Itu studio, teman-teman. Nanti aku kasih linknya. Aku udah pernah syuting di sana. Sekarang lagi dipakai anak tiri aku, jadi berantakan di dalam. Biasanya tempat aku yoga sama tempat suami aku nge-gym gitu. Oke deh, kita sekarang ke kebun sayur. Oke, rambutku copot kecantol payung. Oke, mari kita ke kebun sayur. Kalian lihat itu teman-teman, itu namanya fashion. Jadi dia semacam ayam, tapi dia liar gitu. Dia kesini buat makan doang. Jadi kita di sini punya banyak macam-macam hewan liar yang jinak lah ya, nggak nakutin. Mereka kesini cuman makan tuh, ke sana tuh nyari makanan dia, padahal tadi udah dikasih makan mas suami aku.
Oke, itu greenhouse aku. Hujan teman-teman. Tuh hutannya udah cakep, udah hijau. Nah, itu bunga wisteriaku sebagian yang atas sana udah mekar, tapi yang masih bawah itu belum mekar. Nanti kalau udah mekar aku tunjukin ya. Oke, kita ke kebun sayur dulu. Berapa menit ini durasinya teman-teman? Kalau keliling semua pekarangan aku kayaknya panjang banget durasinya. Au. Nyangkut. Ntar aku tutup dulu itu pintunya. Mulai dari yang sebelah sana masih kosong sampai saat ini, karena tadi udah aku liatin ke kalian tuh baru numbuh ya di greenhouse yang buncis-buncis merambat gitu. Jadi ini khusus untuk kacang-kacangan yang merambat. Ada buncis biasa, kemudian ada buncis yang buncis Inggris ya, ada buncis bulat, ada buncis gepeng gitu. Kemudian yang sebelah sini yuk. Oke, yang ini Swiss chard atau bayam chard, ini warna merah ya batangnya. Yang di Indonesia silahkan kalian belanja di Shopee. Aku sudah cek ya, di Shopee ada jual Swiss chard. Kemudian ini buncis biasa, jadi ini buncis yang pendek ya, dia tidak merambat. Sebelahnya ini udah aku panen kemarinnya kan, udah numbuh lagi. Ini sayur roket atau apa ya, aku lupa deh bahasa lainnya dari sayur roket. Memang teksturnya mirip sama kniker, tapi dia lebih tender ya, lebih crunchy, jadi bisa buat salad. Kemudian yang ini Swiss chard yang kuning, dia dari tahun lalu ya, udah hampir berbunga, jadi nanti aku panen. Ini karena masih hujan aja, jadi panen sayur kalau pas nggak hujan, jadi dia garing, nggak basah-basah. Kalau basah nanti taruh di kulkas dia cepat membusuk. Nah ini kan suami aku yang nanam kemarin. Nah ini nanti kalau yang sebelah sini kita cabut, ada yang baru numbuh sini gitu. Terus ini masih kosong. Sampai ke sini itu semuanya seledri. Ini seledri Indonesia. Kemudian yang tinggi ini seledri dari Belanda. Nah, sebelahnya ada daun parsley, kemudian daun kucai ya. Oke, sekarang lanjut bed ketiga, kebun kotak ketiga. Kita sini bilangnya bed sih teman-teman. Jadi ini kacang koro atau broad bean. Nah, di belakangnya ini yang ada rambatannya itu kacang kapri, dia merambat. Oke, mari masuk ke sini. Nah, ini kentang ya, baru numbuh ini. Ini kentang yang main crop, jadi dia kentang yang pulen, kulitnya tebal. Kadang merah, kadang kuning, jadi nggak tahu nanti kita dapat yang merah apa yang kuning. Kemudian yang di belakang sana kentang juga udah lebih tinggi karena memang ditanamnya lebih awal. Ini kentangnya kentang new potato jenisnya ya, jadi dia tidak pulen, tapi juga enak banget, sedap. Tapi nggak bagus kalau buat digoreng, bagusnya untuk direbus kayak gitu-gitu ya. Nah, ini kulitnya tipis dan kentangnya warnanya kuning. Oke, sekarang lanjut bed yang keempat. Jadi kita punya 5 ya, ada 5 bed atau 5 kebun kotak. Dari sini, ini yang kecil-kecil gini itu calonnya bawang bakung ya. Jadi bawang bakung itu ditanamnya sekarang, nanti musim dingin itu bisa dikonsumsi. Nah, sebelahnya ini dia brokolinya brokoli tinggi ya, bukan brokoli yang bulat. Kemudian ini bawang putih. Jadi bawang putih ini kita tanam pas Oktober kemarin ya, tahun lalu. Ya, keadaannya masih kayak gitu, aku juga nggak tahu nanti kayak apa. Tapi kata suami aku sih bulan Juni baru panen, tapi oke, kita tunggu aja. Nah, kalau kalian ingat di sini dulu ada daun
bawang bakung ya, tanaman bawang bakung udah selesai ya, udah dipotong semua. Kemudian ini masih kosong. Yang ini ya, ini bawang merah. Daunnya banyak itu bawang merah, karena bawang merah itu bibitnya satu tapi dia nanti hasil bawangnya banyak ya, ngegerombol dalam satu bawang. Sementara yang di belakang ini dia bawang bombay, jadi daunnya lebih sedikit karena satu bawang bibitnya dia akan numbuhnya satu bawang juga, cuman dia membesar. Dari bibit yang kecil seperti jari kelingking dia akan jadi besar sekepalan tangan kayak gitu. Tergantung jenisnya, yang jumbo apa yang medium. Oke. Nah ini yang terakhir ya, kebun kotak yang terakhir. Sebelah sini suami aku tanam ini kale ya, sayur kale. Jadi ini ada 3 macam kale, ada yang ungu, ada yang Italian kale, ada yang Inggris kale ya. Jadi ya nanti kale-nya juga musim dingin itu kalau kita balik dari liburan bisa kita langsung panen gitu. Jadi kita tanam sayuran itu berbagai musim ya teman-teman. Dan ini di sini ada courgette atau zucchini ya, udah tanam 4 suami aku tuh. Oke deh, aku mau bawa kalian ke hutan, itu hutan kita, dan juga mau nunjukin pohon buah-buahan ya. Dari dimana aku berdiri viewnya kayak gini. Ini gubuk juga milik kita tapi kita kontrakin. Oke, itu gubuk yang kita tempatin, greenhouse, parkiran ke sana, hutan di sini, galeri yard di depan hutan, dan yang ini fruit orchard atau kebun daripada buah-buahan juga ya. Nah teman-teman, sepertinya sebaiknya aku buat videonya 2 bagian ya. Ini bagian 1 part 1, lihat-lihat pekarangan aku, bagian sayuran dan buah-buahan dan bunga-bungaan. Nanti aku akan lanjut dengan video keliling di hutan, lihat buah-buahan yang di hutan ya. Kalau yang di sini yang beri-berian, kiwi, sayuran, bunga. Nanti aku lanjut liatin ke kalian yang apel, yang buah plum, kayak gitu-gitu di hutan. Karena kalau dijadiin satu kayaknya akan panjang sekali durasinya dan akan membosankan mungkin ya. Jadi aku nggak mau buat kalian bosan. Aku nanti akan lanjut bawa kalian selain di hutan, melihat hijaunya hutan saat ini, dan juga aku akan liatin ke kalian galeri daripada galeri seni suami aku, tempat suami aku naruh apa yang dia pahat. Karena banyak juga subscriber baru yang belum tahu pekarangan aku, biar mereka juga ngerti apa ya, setting dimana kita tinggal itu adalah countryside. Hidup kita sederhana dalam hutan, damai, sejahtera, bersahabat dengan alam, ditemani kicauan burung setiap hari dan hijaunya pepohonan. Dan baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton. Lanjut di part kedua.